benar-benar yang namanya digital itu nggak mandang dulu siapapun, bahkan masyarakat marginal pun yang tidak berpendidikan tinggi mampu mengakses. Nah inilah sebenarnya tadi universal digital nggak bisa diutek-utek, tapi universal digital itu bisa disamakan dengan penyesuaian dan cara tersendiri. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baiklah. Selamat siang, Sobat UMKM semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan pastinya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya berharap kita semuanya semangat dari awal hingga selesai ya, Sobat UMKM. Sebenarnya nih pengennya saya nih Magda menyapa Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudari ini dengan sebutan Sobat kami ya. Karena di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian nih sapaannya Sobat kami alias Sobat Keamanan Informasi. Tetapi karena ini banyak UMKM yang bergabung, jadi izinkan saya nanti menyapanya dengan Sobat UMKM ya. Oke, nah buat Sobat UMKM yang sudah bersemangat, boleh dong ketik di kolom chat. Siap, siap, siap. Oke, yuk. Saya pengen lihat semangatnya nih, cepet-cepetan. Ini jari siapa yang paling cepet ngetik ya. Ketahuan nih siapa yang sudah makan siang sama yang belum ya. Oke, terima kasih udah langsung ketik siap nih. Wah, ada Mbak Yulia, ada Mbak Retno, ada Mas Hen ini ya, Mas Sigit, Mas Triyono juga nggak mau kalah. Siap, 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 siap. Oke, terima kasih ya buat semangatnya, Sobat UMKM semuanya. Ya, hari ini spesial banget. Sebelum kita memulai acara kita dengan berdoa, izinkan saya membuka perjumpaan kita dengan pantun. Nah, nanti kalau saya ucapkan pantun saya, Sobat UMKM boleh ketik cakep gitu ya, atau jempolnya gini, cakep gitu. Boleh ya, biar kita semangat gitu kan. Nah, saya mau buka acara ini dengan pantun. Siap-siap dengan cakepnya ya, buat Sobat UMKM ya. Oke. Pergi ke warung membeli ikan. Cakep, gitu dong. Ulangi. Ya, saya paling seneng kalau acara Zoom gini nih, suka mengajak partisipannya ikut aktif gitu ya. Thank you Mas Sarjono dan Mbak Ayu ya. Pergi ke warung membeli ikan untuk digoreng dan dimakan. Salam hangat saya ucapkan kepada Sobat UMKM sekalian. Yeay! Terima kasih Mbak Retno. Waduh, ikutan semangat nih Mbak Retno, langsung ikutan cakep. Baiklah. Ya, Sobat UMKM yang berbahagia dimanapun berada, sungguh merupakan kesempatan yang terbaik karena siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara via Zoom, yaitu acara Gelar Wicara, ya, yaitu gelar wicara atau talk show UMKM Go Digital. Topiknya pun juga sangat relate dengan hari-hari ini, yaitu bangkit bersama di masa pandemi. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Dan terima kasih saya haturkan kepada tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika, saya ulang ya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang bekerja sama dengan SIMS atau Sarana Infotekno Mitra Solusi yang sudah berhasil menggelar acara ini secara berkesinambungan.
Nah, karena acara ini nggak hanya satu kali loh, Sobat UMKM, tapi ada rangkaiannya. Nah, kalau Sobat UMKM sudah sempat follow Instagram Sobat kami, di sana informasinya jelas banget. Kapan, lalu topiknya apa saja, lalu cara mendaftarnya gimana. Nah, di sini ada Mbak Dewi dan teman-teman yang tentu saja akan dengan mudah mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi ini kepada Sobat UMKM ya. Jadi follow Instagram ya @sobatkami ya. Yang sudah follow Instagram Sobat Kami boleh kasih reaction love dong dari layar masing-masing seperti saya ini. Saya sudah follow ya. Jadi follow Instagram Sobat Kami untuk informasi-informasi kegiatan gelar wicara. Oke, baiklah kalau begitu Sobat UMKM, alangkah baiknya kita memulai acara siang hari ini dengan berdoa. Ya, mari kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya acara ini berjalan lancar dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, Sobat UMKM, kalau suara saya dan video saya bisa ditangkap dengan jelas, boleh dong kirimkan saya jempol ya. Kirimi saya jempol, asik. Terima kasih Kak Julia. Aku senang deh kalau lihat partisipannya semangat-semangat seperti ini. Karena narasumber atau pembicara kita juga semangat ya. Semangat juga. Nah, kalau begitu saya mau perkenalkan dulu pembicara, sekaligus saya akan menyampaikan susunan acara yang akan sama-sama kita ikuti ya. Oke, jadi hari ini kita akan mulai nanti mendengarkan pemaparan atau presentasi ya dari Mas Triyono. Mas Triyono ini adalah salah satu orang yang berjasa pada perkembangan difabel bike atau ojek buat teman-teman kita difabel. Follow juga Instagramnya ya, @difabike. Saya udah follow loh Instagramnya ya. Jadi silahkan di follow untuk tahu bagaimana karya Mas Triyono bersama teman-teman yang dalam masa pandemi ini berjuang benar-benar kreatif, gigih. Nah, seperti apa? Cerita selengkapnya nanti Mas Triyono akan bercerita kepada kita. Ya, kemudian nantinya pembicara kedua adalah Bapak Eka Indarto. Bapak Eka Indarto ini adalah Direktur SIMS. SIMS kepanjangan dari Sarana Infotekno Mitra Solusi. Jadi hari ini di waktu yang sangat singkat kita akan belajar dari dua narasumber yang punya pengalaman. Jadi boleh dong kita kasih reaction tepuk tangan ya, boleh tepuk tangan langsung di depan kamera seperti saya, boleh kasih reaction. Nah, seperti ini nih. Ya, pakai reaction tepuk tangan. Inilah zaman virtual yang bikin seru ya. Baiklah, jadi itu yang bisa saya perkenalkan dari kedua narasumber kita hari ini dan kayaknya udah nggak sabar juga untuk kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Triyono. Dan nantinya setelah Mas Triyono dan Pak Eka menyampaikan sharing-sharing mereka, kita juga punya kesempatan untuk tanya jawab nih Sobat UMKM ya. Jadi silakan bertanya, nanti teknis bertanyanya bisa lewat kolom chat ya, diketik, nanti saya akan bacakan, atau kalau memungkinkan bertanya langsung dengan open mic, nanti saya akan bantu untuk mempersilahkan Sobat UMKM bertanya secara langsung. Nah, apakah sudah siap untuk kita segera lanjutkan acara ini? Boleh ketik yes di kolom komentar. Nah, kalau sudah banyak yang yes, berarti saya langsung mau memberikan ya kesempatan berikutnya kepada Mas Triyono yang sudah siap di sana. Oke, boleh saya minta waktu sebentar untuk saya menyapa beberapa nama yang mungkin di sini ada teman-teman saya juga karena kemarin saya ikutan promosi ya di sosial media saya. Semoga banyak yang bisa join. Ada Mbak Sri Asni, lalu ada Kak Hen, Kak Sigit, Kak Priyo, Kak Sarjiono, Kak Bima, Kak Anissa, ada Kak Retno, Kak Febrina, Kak Julia, ini tim-tim gercep semua. Ada juga Kak Markus Indarto, terima kasih. Mbak Hikmah, Kanaya Gallery, selamat bergabung. Aku melihat juga ada Kak Dina Oktaviani. Wah, seru nih. Ada Kak Ervi, Kak Sarah,
Kak Tasya, Kak Ayu, juga ada Kak Retni. Oke, aduh Kak Retni boleh dong di rename namanya ya. Rasanya kok banyak yang pakai nama Retni. Ya, boleh ya di rename ya Kak Retni ya. Lalu ada pula saya lihat di sini tadi Kak Ayu. Lalu siapa lagi? Kak Sarah udah ya. Kak Tri Kusbianto. Ada Kak Dewi juga yang tadi di slide-slide belakang. Thank you banget. Kak Sri Suyati. Ih, banyak sekali yang join. Ya sudah, saya langsung saja berikan kesempatan berikutnya kepada Mas Tri yang sudah semangat, sudah on fire. Ya, monggo Mas Tri. Baik, Dipersilakan. terima kasih Mbak Magda. Wah, menggebu-gebu ya. Kayaknya habis makan pas gitu ya menunya makan siang. Oke. Terima kasih sekali. Ini nanti sebelumnya bisa saya share screen ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Mbak Dewi, Mbak Retno dari Diskominfo Sandikota, Pak Eka yang semoga tidak bosan Pak Eka, bareng-bareng terus untuk membangun ekosistem digital UMKM, baik yang disabilitas maupun yang umum lainnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Triyono, mohon izin juga untuk sedikit share screen. Baik, ini perkenalan singkat. Nama saya Triyono dari Dipabek. Dipabek platform digital startup yang berdiri tahun 2015 dan kita melakukan social enterprise juga. Jadi sebenarnya platform ini sifatnya adalah social enterprise, memberikan ruang untuk ke teman-teman disabilitas mempunyai lapangan pekerjaan baru dan memberikan pelayanan mobilitas yang akses. Saya lulusan dari Universitas 11 Maret. Prestasinya nggak perlu saya sampaikan detail ya, nanti enggak enak. Yang terakhir kita Best 10 Hyundai Startup Challenge 2020 sama dapat rekor muri ya untuk pelopor ojek untuk difabel pertama di Indonesia. Kalau sharing talkshow terbesar juga kita pernah hadir di maupun Mata Najwa. Oke, jadi terima kasih pada kesempatan kali ini. Sebenarnya intinya kita hanya ingin bercerita ya. Berbagi cerita itu ternyata kunci untuk mengurai permasalahan saat ini. Dari pagi tadi saya jam 9 sudah Zoom, selesai jam setengah 11, selesai jam 12 saya makan siang dilayani istri. Kebetulan sudah menikah kan enak ada istri, terus agak serak-serak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau energi saya nggak sespektakuler Mbak Magda gitu ya, karena dari jam 9 ya. Jadi sebelum saya bercerita tentang pandemi, kita bercerita dulu tentang problematika kenapa Dipabek ini didorong untuk menjadi pilihan bertransportasi di Yogyakarta gitu ya. Jadi inti terbesar adalah bagaimana permasalahan transportasi publik kita, baik private transportation maupun public transportation yang sangat amat menurut saya masih ada kesenjangan, terutama karena saya juga pengguna wheelchair ya. Jadi ketika kita duduk di atas kursi roda itu paling jauh paling kita hanya di gerbang desa, itu pun sudah ngos-ngosan gitu, atau hanya pintu depan, pintu belakang, wirawiri gitu. Tapi karena tidak ada banyak pilihan ketika kita harus bergerak di atas kursi roda tanpa harus turun dari kursi roda kemanapun gitu. Nah ini problematika awal ketika kita Difabek ini kita dorong menjadi startup baru di Yogyakarta, dan ini diakui juga di dunia ya. Jadi kita sudah kedatangan mungkin 40-an negara ya yang datang ke kantor kami, mungkin karena mereka di sana itu sering lihat medsos, sering lihat web gitu, jadi kok tahu gitu kan, dari Prancis ada, dari Jerman, dari mana gitu, kok bisa sampai, dan datang ke sini juga meliput, kemudian bercerita tentang bagaimana ternyata di Indonesia ini menjadi istilahnya tolak ukur bagaimana pelayanan yang didasari memang sebuah kebutuhan asli gitu, tidak hanya dipaksa sebuah aturan. Wah, nanti bicaranya politik ya. Oke, kita kembali ke permasalahannya. Nah, setelah itu kemudian kita mencoba mencari cara bagaimana membuat solusi ini atau permasalahan ini jadi solusi. Nah, kita ada departemen namanya coba-coba. Jadi buat desainnya itu saya sendiri ya, karena saya lulusan sarjana peternakan, jadi bukan orang teknik. Jadi saya hanya mengembangkan departemen trial and error gitu ya, coba-coba gitu ya. Jadi buat desain motor yang accessibility-nya bagus, yang enteng, yang teman-teman di level yang, karena
driver kita kan difabel semua ya. Kita sasar untuk teman-teman difabel yang nggak sekolah atau berpendidikan dasar, karena memang ruang pekerjaan untuk teman-teman ini kan nggak seluas seperti kita ya, misalkan S1 bisa jadi pegawai, bisa jadi ini gitu. Tapi kalau yang nggak sekolah atau pendidikan dasar kan nggak terlalu banyak, dan mau nggak mau kita harus memanufaktur industri untuk mereka bisa masuk di sana. Nah, itu departemen trial and error kita itu sudah menghasilkan percobaan mungkin 10 kali mungkin ya. Jadi di pabrik ini sudah ada namanya ARSA, ada yang namanya macam-macam ya. Yang terakhir ada ARSA generasi 2. ARSA itu angkutan roda 3 untuk sesama. Jadi kita kasih nama ARSA. Oke, dan setelah kita hiruk pikuk di 2015 2016 sampai 2017, baru saya ini memahami tentang problematika selain transportasi disabilitas gitu. Jadi awalnya memang saya bukan aktivis ya, dari saya lulus kuliah juga sudah di dunia usaha, mendirikan perusahaan-perusahaan umum dan tidak terlibat sama sekali di organisasi penyandang disabilitas itu. Terus baru ketika di Fabek kita hadirkan, kita buat, nah baru saya harus mempelajari semuanya. Nah itu ternyata cukup gede gitu kan. Jadi populasi disabilitas di Indonesia juga sangat luar biasa besar. Dan kalau kita bicara tentang bukan hanya tentang sosial, tentang market size sebuah bisnis gitu kan, ternyata di blue ocean saya gitu kan. Jadi kan kalau yang ranger hijau ya istilahnya ya, ranger hijau 2 itu di jalan sama ranger kuning, nah itu kan blue ocean-nya sama gitu kan. Sedangkan ternyata kalau di Fabek ini beda blue ocean-nya, dan sebenarnya sangat berpotensi ketika di Fabek ini bisa dikembangkan jadi platform yang besar, ada vintage-nya bisa masuk, e-wallet-nya bisa masuk, semua bisa masuk. Sebenarnya 11 juta penyandang disabilitas Indonesia, atau kita target 1 juta pengguna atau download ya, pendownload aplikasi di Fabek ini sebenarnya juga cukup gede. Nah, ini program produk-produk kita juga bisa dilihat di di Play Store ya. Di Fabek sudah beraplikasi juga, ada Priority Transportation, City Tour, Cargo gitu kan. Yang terakhir kita juga mengembangkan di Pamasat. Oke, nah ini berhubungan dengan istilahnya COVID ya, kita nggak pernah memprediksi 2019 sampai 2021 seperti ini gitu ya, dan kita juga sangat ngalami. Nah ini kita mulai pengen bercerita, kalau keluh kesah mungkin keluh kesah saya sudah di atas Gunung Merapi gitu ya. Jadi kalau Gunung Merapi ya segitu saya mungkin sudah sangat tinggi sekali. Jadi kita juga nggak pernah menduga seperti ini dan nggak punya banyak pilihan. Tapi dengan keinginan kita untuk mencari solusi, ketika 2020 puncak-puncaknya itu hampir sama sekali tidak ada aktivitas, dan kita harus bertahan hidup secara branding. Jadi branding ini kan nggak boleh mati gitu kan, makanya namanya branding awareness kita jaga betul supaya banyak dari brand-brand itu kan akhirnya gulung tikar gitu kan. Sebenarnya dia nggak bisnis nggak apa-apa karena memang sudah berat, tapi brandnya jangan sampai hilang gitu kan. Nah itu yang saya jaga betul ketika mulai pandemi datang dan kita sudah tidak bisa menjual produk-produknya dan harus hidup di masa seperti itu. Apalagi beban ekonomi juga semakin tambah besar kan ketika semua harus di rumah, anak-anak di rumah, yang harusnya kemarin kuotanya mungkin nggak terlalu kenceng, sekarang kan kuotanya melebihi dari biaya makan kita sehari-hari gitu. Kalau kita punya anak 2 dan online semuanya nggak cukup itu untuk 50.000 sehari, itu kadang-kadang lebih di atas makan kita aja hanya 20.000, tapi kuota untuk anak-anak bisa 50.000 lebih gitu, atau kuota untuk rumah itu kan, karena pasti main YouTube, main ini main itu nggak bisa terkendali. Nah ini kita juga mengalami masalah itu, sehingga kita sedikit-sedikit membuat modifikasi dalam bisnis. Di 2020 itu kita membuat produk baru namanya Belanjain gitu kan, karena waktu itu sedang ngetren nih makanan-makanan yang di packing gitu kan, terus nggak ada yang nganter, atau kita pengen beli sembako 9 bahan pokok untuk rumah tapi nggak berani keluar. Nah kita opportunity lah, beropportunity sama gambling istilahnya ya adu bejo lah, muga-muga COVID-nya nggak nyampe ke kita gitu. Jadi ya dengan pasukan kami istilahnya teman-teman berkemampuan khusus gitu ya, masuk rentan kan, jadi lebih rentan dari yang lain ya, kita mau nggak mau harus melakukan itu. Nah
setelah selesai kemudian saya cari ide lagi gitu kan, bagaimana renewability ya, kecepatan dan dalam merespon tanggapan ini kita terapkan. Ya, jadi yang kita sampaikan di depan ini adalah dasar-dasar kami bisa bertahan sampai detik ini gitu ya. Jadi kita menerapkan ini di dalam sistem manajerialnya supaya bisnis kita tidak ikut kena vaksin gitu ya, disuntik gitu ya. Jadi kita coba gandeng beberapa NGO, ada program apa ini gitu ya, supaya kita juga ada pendapatan. Oh ternyata memang resilient ya, program-program pemulihan COVID itu juga sangat besar sekali. Nah kita tergabung juga di waktu itu Impact namanya program, dimulai Februari. Nah programnya ini lebih ke arah promoting gitu kan. Jadi kita bantu-bantu mempromosikan, dan Difabek sendiri juga bisa masuk untuk mempromosikan program-program dari Difabek sampai bulan apa ya kemarin ini, habis baru saja selesai hampir 11 bulan. Nah, saat itu juga ada lomba gitu kan. Nah, ini juga ide bagus untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman UMKM di Yogyakarta Raya dan sekitarnya atau yang mengikuti Zoom ini, bahwa salah satu leverage, salah satu cara kita untuk mengembangkan core bisnis kita adalah dengan mengikuti kompetisi. Nah, ini yang kita terapkan dan kita lakukan. Karena beberapa kompetisi ya untuk saat ini kan masih ada yang bagus nih, kompetisi yang saya nggak tahu teman-teman UMKM ikut mencoba apa enggak, yang hadiahnya dari Bank Mandiri ya itu sekitar 2,5 M gitu kan totalnya. Paling tidak satu UMKM ketika dia mampu mempresentasikan bisnis plan-nya itu kan tersupport 500-an juta kan, itu cukup gede gitu kan, cukup besar sekali. Dan kita melakukan itu waktu di Hyundai Startup Challenge. Kemudian 10 besar kita dapat developing kurang lebih 100-an juta, kita gunakan untuk developing, kita gunakan untuk ini, untuk itu gitu kan. Kita terus mencoba melakukan itu. Nah ini juga mungkin teman-teman UMKM silahkan mencoba gitu kan. Jadi ketika dalam masa yang seperti ini kita butuh suntikan dana baru, tapi usaha kita masih capable gitu. Karena paling tidak ya ada meskipun tidak maksimum. Kami kan juga merasakan kalau dulu misalkan ketika Malioboro serame dulu ya, setiap hari mungkin 9.000 sampai 12.000 orang berkunjung, dan mereka datang ke sini memang benar-benar membawa budget untuk pay ya, untuk pembayaran gitu. Kalau sekarang kan datang ke sini itu karena mungkin tidak cukup budget juga untuk belanja lebih, wong terbukti toko oleh-oleh dan lain-lain juga mengalami retiksi ya, tekanan yang sangat berat, berarti tidak ada payment atau pembayaran ekstra dari yang berkunjung gitu, karena memang situasi seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk pemulihan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Dan yang kedua adalah triknya adalah melakukan kerjasama sinergi. Nah, salah satu yang kita lakukan saat ini adalah kita membuat produk baru namanya The Travel X. The Travel X ini saya melatih teman-teman driver ini nanti jadi guide di virtual tour. Kalau kita dulu kan punya city tour ya, karena kita sudah nggak mungkin menjual city tour itu dalam masa seperti ini. Kita jual city tour itu dalam konteks virtual ya. Nanti mudah-mudahan seperti zooming gitu kan. Dan kita juga akan menggandeng beberapa apa ya istilahnya e-commerce komersial ya. Jadi Airbnb, TripAdvisor gitu. Jadi biar developingnya juga lebih bagus. Nah ini artinya kita melakukan korporasi gitu ya. Jadi ketika bisnis kita istilahnya kalau orang pilek tinggal hidung satu ya satunya lagi mampet gitu. Jadi kalau nggak hati-hati kan bisa mampet pet gitu kan. Wah nanti pneumonia gitu. Jadi supaya hidungnya yang satu juga mampetnya segera plong gitu. Nah kita korporasi. Saya yakin di Yogyakarta ini juga banyak yang setipe bisa korporasi. Nah kita juga melakukan di Fabek korporasi dengan Travel System. Travel System ini salah satu platform tour yang cukup kompeten di virtual tour, dan anggotanya juga tersebar di seluruh dunia, dan itu asli anak-anak Indonesia yang kuliah gitu kan, dan dia membuat paket-paket wisata di negaranya masing-masing. Ada yang Korea, ada yang Belanda, ada yang di Glasgow, ada UK, di London, Amerika, Sydney gitu. Jadi teman-teman yang kuliah di luar negara Indonesia ini ternyata membentuk ini travel system ini. Jadi dia menjual produk-produk di setiap negara. Nah kita kerjasama dengan itu. Itu kita lakukan untuk mengembangkan Diva Travel X ini, sehingga driver-driver ini nanti juga bisa menjadi guide secara virtual. Nah
virtual tour ini identiknya jangan diartikan wah ini pasti wisata. Enggak, ternyata semua itu bisa jadi sebuah virtual tour. Misalkan Anda memasak atau kita jalan-jalan, kita pengen culture misalkan sepanjang Kali Code, atau bahkan kita istilah Jawanya golek iwak ya, maksudnya beladu gitu, misalnya nggawa jaring. Ini bisa dijual gitu kan, dijual dalam konteks virtual tour jenenge tradisional fishing net gitu kan. Nah, ini di India kan sering gitu kan. Jadi ini teman-teman di era UMKM Go Digital sesuai dengan tema ini ya. Jadi ternyata dengan kemajuan digital ini mencari nafkah banyak pilihannya. Atau ketika kita tidak mau pusing-pusing, setiap hari aja kita ngonten gitu kan misalkan. Jadi A sampai Z, tapi memang polanya mulai kita tata dan kalau bisa tidak jauh dari core bisnisnya. Misalkan kuliner buat mie ayam misalkan. Ya udah, kita ngonten mie ayam saja gitu kan. Setiap hari nyepake bumbu, belanja ke pasar, halo guys gitu kan. Hari ini saya mau menemui Mas Paijo untuk beli sayap gitu kan, tapi bukan yang dipajang di pinggir jalan yang merah besar itu, gitu kan. Ini sayap beda gitu misalkan. Nah, ini bagian dari proses bagaimana memetamorfosis ya. Di Fabrik juga melakukan itu. Jadi dan sangat serius dengan budgeting kita untuk Diva Travel X ini adalah kurang lebih 120-an juta untuk 2021-2022. Jadi kita berharap selama 6 bulan ke depan dengan budgeting sebesar itu teman-teman ini bisa menjadi seorang tour leader virtual dan public speaking-nya bagus, kemudian mempunyai knowledge tentang tourism, knowledge tentang kuliner, macam-macam, dan tentu pemahaman tentang English for tourism-nya juga meningkat gitu kan. Nah ini proses yang begitu berat yang harus kita lakukan dan ide-ide yang harus kita kembangkan, tapi tidak mengurangi core atau tidak membunuh brand utamanya si Divabek ini. Jadi masih sekitar produknya kami, cuman kita kemas menjadi sedikit berbeda gitu. Nah ini cara-cara bertahan dalam pandemi seperti ini, karena ketika kita melakukan manual ya akan mengalami banyak permasalahan, dan saya kira permasalahan apapun di bisnis saat ini ya hampir sama. Jadi bagaimana pasar mulai menurun, pengeluaran itu nggak pernah berkurang gitu. Contohnya listrik gitu kan, listrik malah makin membengkak, kemarin 300 sekarang 500 gitu. Jadi kemarin harusnya kan pandemi makan itu kalau dihitung 100.000 cukup gitu, ternyata malah boros gitu. Sekali GoFood ini 50, GoFood lagi 50, GoFood lagi 50, malah 150 benar buat makan tok gitu kan. Nah ini kok orang nggak bisa ngirit malah, tapi pendapatan kita kan yang harus malah menyesuaikan gitu. Nah ini yang harus berputar otak kita. Nah itu strategi kedua tadi, setelah korporasi. Nah yang terakhir adalah strategi yang paling penting adalah kita sering mengikuti program-program seperti ini, karena berbicara kemudian ngudoroso itu akan memberi ruang orang lain ikut memikirkan masalah yang kita alami gitu. Jadi misalkan kayak pagi tadi kita ada sharing sessionnya, ya ada masalah tapi kita jadi ikut, oh iya saya kemarin seperti ini bisa loh gitu kan, dan saya nggak perlu hutang ke bank, saya nggak perlu hutang ke siapapun. Oh ternyata lewat kompetisi saya bisa menghasilkan sumber-sumber keuangan yang lebih lunak gitu kan. Jadi ini knowledge transfer, knowledge pengalaman yang sangat penting gitu kan. Dan mungkin kalau teman-teman di UMKM bahwa pembiayaan untuk awal itu tidak harus selamanya harus utang di bank gitu, tidak. Jadi kita ada grant, ada seed grant gitu kan, ada nanti pembiayaan seri A, pembiayaan seri B gitu, seri C, kemudian IPO gitu. Jadi proses-proses pembiayaan ini mungkin grant itu antara 100 juta sampai 500 masih masuk grant ya. Seed grant itu ya 500 sampai 3M gitu. Itu hibah. Coba nanti teman-teman mulai detailing tentang bisnisnya, kemudian digarap dengan bagus, dengan industrialisasi manufakturnya yang ditatain gitu, sehingga beberapa kompetisi bisa diikuti. Nggak mengimplementasikan itu, beberapa kita mengikuti program-program
kompetisi gitu kan. Kalau DBS itu malah bisa sampai 5M ya. DBS dari Singapura itu mensupport, itu sifatnya seed grant. Jadi tidak hutang, memang sesuai dengan anggaran yang kita buat untuk pengembangan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Misalkan di Fabek pengen 1000 armada, satu armadanya kurang lebih 20 juta. Kalau 20 kali 1000, 20 miliar misalkan. Ya itu real gitu kan. Nah nanti kita mencari pendanaan itu. Jadi ini proses berpikir kita bahwa developing itu untuk mematangkan bisnis tidak harus selalu dengan hutang. Hutang meskipun bagus, tapi alangkah baiknya ditata dari itu biar pikirannya, wah sesuk kudu ngangsur semene, sesuk kudu ngangsur semene. Karena bisnis-bisnis awal itu nggak bisa kita prediksi. Bahkan sampai 2-3 tahun itu belum bisa kita prediksi. Nah ini pengalaman-pengalaman. Jadi satu tadi adalah penyesuaian, kemudian kita kolaborasi, yang terakhir adalah sering mengikuti pertemuan-pertemuan antar pengusaha, sehingga baik di Zoom gitu ya, banyakkan Zoom kita ikuti saja, sehingga permasalahan yang kita hadapi kadang-kadang ada jalan keluarnya di sesi-sesi itu. Kami juga ngikuti, hampir setiap hari itu ada divisi khusus yang saya tugaskan ikut Zoom gitu kan. Memang kita mencari materi untuk scale up, untuk rebuilding, untuk memberikan remotivasi, untuk memberikan pencerahan baru, ide apa gitu. Nah, setiap hari pasti kita punya, oh ini ide ini apa, ide ini apa, ide ini apa, ide ini apa yang harus kita lakukan. Nah, kurang lebih dalam masa seperti ini kita melakukan hal itu gitu ya. Ini bagaimana kunci bertahan hidup di era yang nggak tentu kita akan berakhir di era mana gitu kan. Nah, dulu kita melakukan seperti ini, seperti di gambar ini. Betapa bahagianya kita dengan warna-warni, bisa makan, nganter penumpang, habis itu makan, nganter penumpang, habis itu makan. Tapi tiba-tiba dalam hitungan berapa hari langsung sampai sekarang kita nggak bisa melakukan eksplorasi emosional seperti itu. Nah makanya penting sekali ketika forum-forum seperti ini kita bisa saling memberi inspirasi, saling memberi masukan untuk lebih berkembang dalam bisnisnya masing-masing. Karena kita nggak tahu teman-teman yang ada di sini bisnisnya apa saja, tapi paling tidak permasalahan dalam membangun bisnis itu hanya ada 2 kuncinya. Bagaimana Anda melakukan blueprint dalam planning, jadi bisnis plan-nya. Yang kedua adalah engineering finance gitu. Jadi ketika 2 hal itu sudah dikuasai, brand awareness, pengembangan brand dan lain-lain itu mulai pelan-pelan ditata. Kalau engineering finance-nya nanti masih bermasalah, kadang-kadang uang buat beli bensin sama uang buat gaji karyawan sama uang buat beli listrik sama dompetnya itu. Nah, akhirnya ketemunya kan utang sana utang sini buat nutupin ini. Jadi memilah pengeluaran ini agar setenang mungkin dalam kita melakukan bisnis, itulah namanya engineering finance gitu. Membagi operational cost, margin cost, profit cost, personal cost gitu ya. Karena kalau di dunia usaha, kalau kita nggak melakukan engineering finance, siapa yang mau menggaji CEO-nya gitu kan? CEO kan pemilik gitu kan. Kalau karyawan jelas yang gaji sama bosnya gitu. Lah bosnya yang gaji sopo gitu ya. Kan susah kalau nggak kita sendiri membuat finance gitu. Oh, jatah saya 20%. Oh, ini operasional. Oh, ini anak-anak di sini. Oh, ini keluarga. Oh, ini jadi complicated juga. Makanya ini harus dikuasai secepatnya engineering finance ini. Kemudian tadi organisasi macam itu juga kunci, tapi finance sangat menentukan. Oke, mungkin itu Mbak Magda gitu, biar nanti ada banyak teman-teman bisa kita saling memberi masukan supaya forum ini juga berkembang, dan nanti juga mungkin ditambahkan oleh Pak Eka yang lebih expert dalam digital, yang memang beliau juga pengembangan dan sangat mendorong UMKM untuk ke go digital. Nah, intinya bahwa era pandemi saat ini adalah era saat kita merestart kembali, saat era kita untuk loncat kembali, dan kita nggak boleh menyerah dengan keadaan. Disesuaikan saja dengan core bisnis masing-masing dan disupport lagi dengan perkembangan digital, ya saya kira kita akan lebih mudah lah melewati ini. Terima kasih.
Dari saya sekian dulu Mbak Mahda, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Triyono, luar biasa. Saya jadi ikutan semangat walaupun tadi sebenarnya lebih banyak sharing-sharingnya pengalaman perjalanan kurang lebih 20 bulan terakhir lah ya selama pandemi, bahkan 20 bulan lebih ya. Oke, boleh dong kita kasih tepuk tangan buat Mas Triyono ya, Sobat UMKM. Karena akhirnya kita tahu kita semakin kesini semakin gak sendirian ya, teman-teman yang mengalami disabilitas juga mereka berjuang ekstra. Kalau tadi saya paling ingat highlightnya, wah kalau saya nih ngadapin masalah udah melebihi masalahnya Gunung Merapi katanya. Nah gitu ya, jadi kayaknya kita sudah tidak lagi dalam posisi terus Mas Triyono mah enak, dia entrepreneur, dia mah udah terkenal pasti nggak ada sulit-sulitnya lah gitu ya melewati pandemi. Tapi tetap aja dari cerita langsung yang Mas Rino ceritakan kepada kita makin ngerti, oh iya ya, ternyata setiap orang punya tantangan dan punya cara, ya, punya trik, ya, selain juga tadi punya tantangan, tapi juga punya peluang. Thank you banget Mas Triyono buat motivasi dan inspirasinya. Dan silakan nanti yang mau bertanya, tulis di kolom chat pertanyaan dari Sobat UMKM atau bisa nanti tanya langsung ya. Saya sebenarnya udah punya banyak pertanyaan tapi saya tahan karena prioritas yang bertanya nanti dari partisipan ya. Oke, wah alhamdulillah semakin siang, semakin sore ini jumlah partisipannya meningkat nih Pak Eka. Mudah-mudahan nanti bertahan sampai selesai ya Pak Eka ya dan Mas Tri ya. Oke. Sebelum saya mempersilahkan Pak Eka, saya mau menyapa dulu nih beberapa partisipan yang masih semangat sampai jam 13 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Terima kasih untuk Mbak Gina ya, atau ya Mbak Gina Oktaviani, kemudian Kak Febrina, Kak Evri, ya masih setia juga Mas Hermawan Arif, Mbak Nik, Mbak Hikmah ya. Ya, terima kasih juga Kak Kris Yanto Adira Harjo. Wow, ini semangat banget nih dari tadi on cam saya jadi ketularan sama Mas Krisyanto. Semangat ya Mas Kris ya. Lalu ada Kak Kuntari, ada juga Kak Markus Indarto, Unity Tour, Muriati Jahit, Mas Priyo, Mbak Retno, Mbak Sarah, kemudian Kak Sarjono juga. Wes, Kak Evri langsung semangat. Oke, sip. Salut saya nih. Ada Kak Sigit juga, Kak Sri Asni, Kak Sunar Indarto. Ini kok banyak yang namanya Indarto ya selain Pak Eka ya? Tadi ada Pak Eka Indarto, ini ada Kak Sunar Indarto, ada tadi Mas Markus Indarto. Ini kayaknya keluarga Indarto kumpul semua ini ya. Jangan-jangan nih temannya Pak Eka semua ini ya. Kemudian ada Kak Tasya Yulisnaini, ada Kak Tri Kusbianto, terima kasih. Kak Umi Yayu atau Umi Yayu ya, dan juga Kak Wisnu Uha. Terima kasih semuanya. Yang sudah semangat buat simak penjelasan dari Pak Eko Indarto, boleh dong kasih reaction jempol dari kamera masing-masing ya, berarti semangat semuanya karena kita masih setengah perjalanan. Kalau begitu, biar yang tadi nggak sempat taruh jempol di depan kamera atau masukin reaction, boleh ketik di kolom chat gas, GAS, gas Pak Eka gitu ya. Baik, monggo Pak Eka Indarto dari Sarana Infotekno Mitra Solusi. Dipersilahkan Pak. Ya. Izin share screen ya Bu ya. Terima kasih. Sebentar. Sudah muncul materinya? Sudah Pak. Ya, baik. Iya, tinggal di full screen saja, monggo. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan coba share dari pengalaman program digitalisasi pelaku KM, khususnya di komunitas difabel di Yogyakarta juga. Kok ya Mas Tri agak luas ya, kadang sampai luar Jogja kok ya Mas ya. Sampai apa artinya DIY lah gitu seperti itu. Baik ya, saya mulai ya. Ini armadanya Mas Triyono. Nah ini kuncinya sebenarnya dari sini, adaptasi digital itu Ibu ya dan teman-teman, bahwa untuk membangun era digital itu tugas kita ini menjadikan warga ini menjadi lebih cerdas dengan digital. Ini kuncinya sebenarnya. Jadi memandang punya HP itu bukan lagi beban, tapi menjadi modal. Ya, sekali lagi menjadi modal. Karena kita ada pengalaman, dulu seseorang itu mau menjual HP-nya, kemudian ditanya, ternyata istrinya pandai menjahit, kemudian
dikembangkan kemampuan menjahit. Nah, ini apa yang menarik? Ketika ada HP, ada internet dan keterampilan. Kemudian dari data menunjukkan dia mengambil pasar dari internet itu ternyata salah satu yang apa ya namanya yang cukup banyak peminat adalah pasar anak-anak. Iya. Ya, akhirnya waktu itu membuat semacam apa sarung anak itu alhamdulillah kurang lebih mungkin 8 bulanan ya dari start itu bisa sampai setengah M, Bu, 500 juta sebulan. Nah, ini menunjukkan kita harus memandang punya HP cerdas itu betul-betul menjadikan kita cerdas dan memandang internet itu satu mesin yang mampu memberikan satu insight pada kita tentang data. Ini yang penting. Jadi membangun warga yang cerdas. Sehingga selama ini ketika saya di program-program ini termasuk dengan Mas Triyono dan teman-temannya dari PPDI di Fightback dan yang lain itu tugas kita bahwa ini harus menjadi program yang inklusi bahwa setiap orang bisa berusaha dengan digital ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, program pemberdayaan ini ya, ini menyangkut yang pertama adalah bagaimana caranya. Tadi Mas Triyono menyampaikan seperti kemarin saya melakukan survei, ketika seorang keluarga itu ada 5 orang, semuanya pakai HP, rata-rata 50.000, maka mereka mendapatkan 250.000 sebulan. Maka tugas yang pertama, bagaimana caranya agar infrastruktur itu menjangkau ke komunitas atau ekosistem di mana mereka berusaha. Itu yang kita lakukan. Nah, kegiatan ini pendekatannya bukan densitas, tapi aksesibilitas. Tadi Mas Triyono sudah menyampaikan, misalnya tempatnya Mas Triyono yang sering untuk kumpul kita berikan, kemudian tempatnya Mas Puji ya yang di Sleman, kemudian yang di pusat disabilitas untuk di Bantul, kemudian juga yang di Gunung Kidul, bahkan untuk Ibu Mbak Mahda ya, itu yang Gunung Kidul itu infonya malah kemarin waktu sharing sudah ekspor mereka ya. Itu yang pertama. Jadi memastikan infrastruktur terjangkau sehingga mereka bisa mendapatkan akses yang kurang lebih murah atau mungkin gratis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah services yang memenuhi kaidah di dalam pelaksanaan ini. Mas Triyono tadi menarik. Oke, kita membuat virtual tour, kita membuat mengaktifkan semua anggota agar rajin mengikuti Zoom yang lain. Itu kan pasti butuh internet kecepatan tinggi. Maka kita memberikannya adalah service internet yang memenuhi itulah, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang menarik, ini saya sering diskusi sama Mas Yana, Mas, sebaiknya pelatihannya apa gitu. Nah, ini hubungannya dengan aplikasi yang nanti diberikan ya. Kalau Jogja punya Jogja Smart Service ya untuk Smart City Jogja. Nah, bagaimana yang misalnya ini diadopsi di saudara kita yang disabilitas atau yang difabel. Maka di sini ada 2. Pertama, aplikasi untuk produktivitas. Tadi Mas Triyono berulang kali menyebut, ayo buat konten. Maka aplikasi membuat konten, olah foto, video, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi yang hubungannya dengan bagaimana memasarkan konten itu, ya. Misalnya di YouTube atau di kalau foto bisa nanti jualannya misalnya di beberapa marketplace, Bukalapak, Shopee, kalau Jogja, Sibagol, dan seterusnya. Jadi ada 2 sisi ya, produktivitas dalam arti digital, berarti digital scale. Yang kedua adalah digital yang membantu mereka untuk mampu mengelola jualannya tadi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah masing-masing kelompok itu kita buat kelompok digital. Kalau Mas Triyono udah ada kelompoknya, kelompok digital di Fabek maupun yang lain, agar mereka bisa belajar itu secara kolaboratif. Di antara mereka bisa sharing. Di samping juga kita buat kelompok digital yang lain yang untuk itu. Jadi ada 4 program ini yang sekiranya bisa, karena nggak akan jalannya. Ya Mas ya, misalnya udah sampai aplikasi nggak ada internetnya kan sama saja gitu ya. Ini yang perlu dijalankan, yang sudah dijalankan oleh Kota Jogja, di mana juga memberikan infrastruktur yang free untuk beberapa titik di masyarakat dan dilakukan beberapa peningkatan kapasitas pelaku UKM. Nah, dan tidak menutup kemungkinan di kegiatan ini sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pengalaman baru di UKM tadi, keluarga UKM juga bisa belajar online dengan aplikasi itu, pelayanan itu. Yang kedua, informasi kesehatan selama COVID. Tadi Mas Ri menyarankan kalau ada program-program menarik tentang lomba inovasi, kemudian ada hibah dan lain itu tolong dimaksimalkan. Nah, itu dari informasi ini, sosial ekonomi, dan kita ke percepatan transformasi digital. Ya, ini saya lewati saja. Ya,
Nah, ini yang menarik ya untuk sedikit pemahaman kita semua. Kenapa harus ke sana? Pertanyaannya seperti itu. Bu Magda, ada nggak orang ke internet itu karena suka drama Korea? Ada dong, karena emang dia kecanduan. Ya, kecanduan. Nah, ini yang disebut perubahannya. Ya. Jadi, kalau kita nyebut 2G, itu network centric. Kalau dulu ada signal nggak sehingga bisa telepon dan SMS. 3G, ini service centric. HP-mu bisa internet nggak? Ya, waktu 3G ya. 4G, application centric. Bisa nggak ya untuk tadi menginstal Divabyte, menginstal katakanlah Tokopedia, Bukalapak, install e-banking, dan itu application centric. Jadi orang membeli sesuatu kan aplikasinya. Untuk WhatsApp nih. Nah, ini yang menarik, generasi kelima kita masuk ini user centric. Orang menggunakan sesuai profilingnya. Wah, saya penyandang disabilitas, dan untuk itu saya akan menggunakan ini untuk mengoptimalkan, memaksimalkan kemampuan saya dengan teknologi. Maka disebutnya user centric, ya. Sehingga jualan sekarang pasti ke sana. Misalnya ambil contoh jualan internet plus aplikasi untuk pendidikan, jualan internet ada ya Bu ya, yang plus paket drama Korea ada atau ya? Seperti Ada, itu. iya. Ada atau ya. Ini artinya user centric. Karena tujuan utamanya internet sekarang tadi sudah digarisbawahi oleh Mas Triyono adalah perubahan perilaku. Hari ini tuh kita didorong perilaku yang luar biasa berubah ya. Ya, saya punya anak itu lucu. Besok makan ya untuk teman-temannya bakmi Pak Dul nggak kenal Bu. Taunya tuh ya yang di online itu. Padahal Pak Dul itu di orang-orang sepuh itu terkenal misalnya seperti itu. Jangan salah loh, belum tentu anak-anak itu kenal bakmi Kadin. Karena yang dia kenal tuh yang di HP itu. Ya, bisa mengerti ya. Saya ini pengalaman. Nggak tahu itu Om katanya gitu. Terus taunya apa? Itu loh, geprek apa-apa yang ada di HP itu saja. Gitu. Nah, ini yang menarik bahwa akhirnya nanti ada beberapa contoh bagaimana internet sekarang ini yang disebut transformasi mengubah perilaku tadi bagi pelaku usaha, pelaku di dalam mengkonsumsi sesuatu, pelaku di dalam berpendidikan dan sebagainya ya seperti itu. Sehingga siapapun bila ini misalnya Mas Triyono itu jago piano, boleh aja jualan kursus piano di internet misalnya ya. Dan lain-lain tadi sudah ditunjukkan ya, misalnya virtual tour-nya Mas Triyono nanti akan mengangkat seorang empu ya, misalnya cara menggunakan rebab ya, gunakan kalau budaya ya seperti itu. Itu di monggo saja. Ini yang menarik ya, jadi ke sana. Nah, teknologi informasi atau katakanlah teknologi internet sekarang untuk disabilitas ini kenapa disebut inklusi? Sekali lagi kenapa inklusi? Yang pertama karena universal access. Ya, saya memang belum diskusi lebih dalam dengan Mas Triyono. Apakah semua daripada saudara kita yang penyandang disabilitas itu bisa mengakses internet dan bagaimana caranya? Seperti Mas Triyono itu ngeluh, Mas bagaimana kalau yang mendesain gambar pakai laptop itu yang bisanya yang sempurna kakinya agar keyboardnya itu gede jadi bisa untuk dramaan itu loh Bu, dicetak gitu ya. Gitu. Jadi universal access. Ini yang harus menjadi kunci bahwa siapapun yang ada di Yogyakarta ini untuk menuju kepada pemberdayaan UKM harus punya akses kepada internet. Yang kedua, universal design ya. Bahwa desain daripada teknologi informasi untuk penguatan UKM dari pengalaman dan sifatnya universal. Jadi tidak ditujukan hanya yang punya kemampuan yang khusus tidak terjangkau, tapi ini harus terjangkau. Yang berikutnya universal services. Jadi ada 3 ini kata kuncinya yang kita coba dorong di program UKM untuk saya concern hari ini ada UKM untuk disabilitas. Nah, kemudian selanjutnya ini tahapan desainnya ini sangat teknikal ya. Tapi yang utama ini. Jadi digital skill yang kita harapkan ya, itu yang pertama ada beberapa hal. Ketika disabilitas sebagai pegawai, sebagai pekerja, sebagai profesional, itu apa yang dilakukan. Nah, pengalaman yang kemarin itu ada yang membuat konten ya, video, foto ya. Kemudian yang kedua bagaimana memarketingkan secara online dan keterampilan digital lain ya, seperti itu yang pertama. Ketika dia menjadi seseorang sebagai pegawai, misalnya pegawainya Mas Tri atau berusaha gitu ya. Yang kedua,
ketika dia sebagai konsumen. Ya. Tadi Mas Ri menyampaikan pasar disabilitas itu besar, termasuk disabilitas melayani yang lain. Bagaimana dia sebagai konsumen? Maka di beberapa pelatihan pendampingan diberikan satu wawasan bagaimana seseorang di situ nanti bisa berperilaku baik sebagai pekerja, sebagai produsen, maupun sebagai konsumen, ya seperti itu. Ya, contoh ya Bu yang menarik ya. Pelatihan pendampingan terakhir untuk perenggan itu diantaranya diikuti oleh orang yang punya toko kelontong perenggan UKM di Yogyakarta. Dia bertanyanya menarik, Pak bisa enggak ya kami itu bisa mendapatkan harga telur termurah? Ya, oke, nggak apa-apa. Kebetulan salah satu pelatih itu adalah certified untuk retail. Nah, salah satunya saya tambahkan begini. Ketika Bapak di internet itu harus memahami ekosistemnya. Oh, ada yang jual telur, ada pembeli, ada produsen, dan produsen itu dipengaruhi apa? Ini pengalaman pribadi. Nah, begitu saya jelaskan tentang klasifikasi telur tadi, produsen yang punya ternak ayam itu bilang ke saya, Bu Mada ya, dan teman-teman, Mas Eka, bisa nggak ya kami dicarikan jagung yang murah, yang akhirnya kalau itu murah, akhirnya harga telur kami bisa diturunkan. Nah, saya punya, karena internet gampang, networking dengan petani jagung, yang insya Allah bisa makan. Nah, itu contoh ya. Akhirnya kebentuk ekosistem. Tadi bapaknya itu yang jual, ya ada yang produsen, kemudian ada ini keunggulan internet. Maka internet itu kekuatannya diantaranya adalah kemampuan untuk mencari data customer. Waktu diskusi dengan Mas Triana juga menyampaikan kenapa virtual tour-nya dilarikan ke Eropa. Karena 41% menurut Mas Riono itu pengunjung wisata di Jogja sebelumnya dari Eropa, diantaranya dari Belanda. Ini contoh ya. Data itu penting ya. Kemudian yang ketiga, bisa nggak ketika pelaku difabel sebagai UKM ini sebagai UKM dalam ranah supplier, pensuplai ya, pensuplai. Ya. Kalau nggak salah di Fabek sebelumnya adalah kerjasama dengan Arva untuk ngantar shampoo, ngantar macam-macam Arva barbershop itu Bu yang apa untuk potong rambut itu ya. Bagaimana bisa nggak sebagai supplier sehingga dia nanti bisa memanage supply kepada beberapa konsumen yang ada di situ. Ya kan? Karena kan menarik ya, tadi di Fabek punya kendaraan, kemudian dia memanage informasi untuk jasa supplier. Nah, digital bisa bekerja untuk itu, karena digital itu bisa membantu mencari kepada barang yang murah, tapi juga bisa mencari barang yang kualitas dan mana yang bankable. Tadi disampaikan Mas Triyono, literasi finansial itu penting, terutama ketika supply itu besar, gitu ya, berbagi risiko gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah ketika difabel itu, disabilitas itu ada sebagai komunitas. Di komunitas, baik difabel to difabel maupun difabel kepada yang non difabel. Ini penting karena sekarang UKM itu bisa hidup karena paham ekosistemnya sebenarnya seperti itu. Ya. Pernah saya sampaikan beberapa kali diskusi, UKM mancing itu kan mempertemukan ada 6. Satu, di mana lokasi memancing itu bisnis. Yang kedua ada lomba mancing, nggak lomba itu sendiri bisnis. Di mana beli alat mancing itu juga bisnis. Di mana aksesoris mancing, di mana hasil panenan hasil mancing itu dijual, terus terakhir komunitas mancing itu sendiri. Itu jadi tourism yang terakhir. Nah, ini ambil contoh ya. Komunitas ini akan membantu secara digital terhubung untuk itu. Ya, ini kemarin habis ngasih diskusi itu ada dari saudara disabilitas yang tunanetra itu telepon, Pak Eka, kira-kira apa yang mungkin kita bisa kembangkan. Nah, kemudian saya pakai teori di mana tidak bisa jalan jauh. Intinya itu saya berikan masukan. Coba deh, Pak, Mas ya, di 1-2 kecamatan itu pernah nggak Anda mencari satu kebutuhan yang sifatnya itu common. Common itu umum dan orang tidak perlu edukasi yang susah ya. Ya misalnya tentang tentang apa yang kalau makanan bakso, mie ayam, variannya, kalau ibu-ibu itu barang-barang dapur, bisa nggak itu nanti secara digital dikelola. Ini pengalaman dari pasar desa.id-nya Mas Solihin yang di mana itu di Panggungarjo itu kan mengelola hanya pasar lingkungan. Itu fantastis, itu bisa berapa ton ya per bulan hanya untuk telur karena mengelola pasar lingkungan. Jadi kita melihat juga kemampuannya.
Kemudian yang terakhir adalah ketika dia menjadi bos ya, sebagai employer. Nah, ini nanti juga penting, terutama bagaimana mengelola UKM yang dia kelola ini agar bisa jauh lebih baik. Ini beberapa ide ya. Nah, transformasi digital untuk UKM difabel itu ada mencakup diantaranya memastikan transformasi digital itu mencakup penyandang juga membawa manfaat ekonomi yang lebih besar, itu yang pertama. Ya, di antaranya yang pertama adalah memanfaatkan seluas-luasnya penggunaan ICT atau teknik informasi ini untuk melakukan edukasi saudara kita difabel ya secepat mungkin dan seintensif mungkin dengan penebakan tidak hanya pelatihan, pendampingan dan pembentukan ekosistem. Beda ya Bu ya, misalnya contoh Bu Magdalena itu aku sukanya foto-foto loh Mas, untuk itu saya jualannya pakai Bu Mahda sukanya Instagram bisnis, maka yang kita bantu membangun bagaimana sukses Bu Mahda ini dengan Instagram, gitu. Jadi build-nya membangun, ya seperti itu. Kemudian yang kedua juga sebaliknya, bagaimana seperti Mas Riono yang berpengalaman melakukan edukasi kepada yang lain-lain, bagaimana pengalaman difabel di dalam berusaha. Kemudian yang berikutnya pemahaman tentang manajemen keuangan dan pemahaman penggunaan teknologi keuangan, termasuk di banking tadi ya, termasuk aplikasi-aplikasi yang ada di usahanya, misalnya untuk bidang akuntansi, ya, pengelolaan jual beli dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini kerja jarak jauh. Ini juga menarik ya, kerja jarak jauh ini bagaimana agar mereka yang sudah terampil ya, saya punya pengalaman baik yang difabel maupun non difabelnya bisa kerja jarak jauh. Saya cerita ya Bu Mahda ya, cerita sedikit ya. Saya itu punya keponakan. Saya pernah cerita Mas Riono, dia di arsitek UGM, itu belum lulus. Tak tanya namanya Lia, kenapa kamu kerja sampai jam di depan komputer sampai jam 3 pagi kan WA-an chatting. Loh Pak D, ini loh saya itu dapat job beberapa artis Korea punya kafe di Korea sana. Dekoratifnya kami yang suruh mengerjakan. Coba bayangkan, Bu. Ya, toh. Kan sampai terjadi di berita toh, orang kerja di IT secara online kerja luar negeri, jadi kaya dikira punya babi ngepet kemarin itu ya, seperti itu, ya. Saya ada punya teman seorang programmer freelance itu sampai secara ukuran ya, itu sampai punya 3 Lamborghini, Bu. Ya. Ini dimungkinkan adanya kerja jarak jauh, ya. Jadi ini yang menarik bagaimana nanti saudara-saudara kita di difabel maupun yang non difabel itu bisa menggunakan fasilitas tempat ini untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan itu ya, dan yang paling penting adalah membangun networking ya, membangun tadi Mas Riono sudah menyampaikan ya, bisa temu pengusaha, bisa temu sesama profesi ya dan sebagainya. Saya cerita sedikit ya Bu, kemarin saya barusan dari tebing Breksi ketemu Pak Lurah untuk UKM sana ya, kemudian begitu turun dari Breksi Sambirejo itu ada pohon kapuk, kapuk randu. Tak foto, tak kirim ke Pak Mas Wahyu lurahnya. Mas Wahyu, ini ada bagus. Loh, apa maksudnya? Mas ya bilang gitu. Gini loh. Ini ternyata daerah sini bisa nanam kapuk bagus. Saya punya adik kelas ya, masih sangat muda, belum lama menikah itu mampu mengekspor kapuk itu sampai ke India, Jepang dan lain-lain. Saya foto. Bahkan dia jadi percontohannya Jawa Tengah untuk usahawan muda untuk bidang itu. Nah, kemudian belum lama teman saya nimpali dari perhutani nggak hanya gitu loh, Pak Eka itu udah ada di pembinaan kelentengnya isi kapuk itu diolah jadi minyak, tak tanya eksporternya itu bisa omset 400 juta sebulan dari situ ya, karena digital ini ya bisa mengenal ya. Lucunya yang terakhir, Pak kalau mau nanam kapuk siap kami membantu dari bukan asosiasi, kelompok penyemai Madurandu. Jadi mau menyemai Madurandu dan nanti disemai pohon kapuknya itu disemai tawonnya untuk diambil madunya ya. Ya, itu contohnya. Kemudian yang menarik, tak tanya temanku tadi, kamu kalau saya punya kapuk berani berapa? Kalau dikupas Mas itu 6.000. Kalau belum dikupas 2.800 ya. Teman saya camat Pajangan tak share. Coba kowe dodolan pelem tebasan piro, paling saya 500 mahal ini. Tapi dia nyesel. Beberapa kapuknya ditebang jadi triplek. Nah, ini contoh ya Bu ya. Ternyata hanya saya butuh waktu 1 jam itu sudah bangun networking ya. Ada yang siap nyemai,
ada yang sudah siap ekspor, bahkan dia nantang kalau ratusan ton. Dan ini yang pentingnya daripada networking ya, itu yang penting ya dari situ ya. Nah, kemudian untuk pencapaiannya sebentar ya. Jadi kalau kita baca digitalisasi UKM itu ada 2 pencapaian. Satu yang kiri ini adalah yang disebut perubahan perilaku ya. Tertulis ya, sebelum diberikan WiFi yang misalnya oleh Pemkot Jogja itu hanya 3 produk. Setelah memakai WiFi dan dilakukan pelatihan pendampingan 10 produk. Ya. Kemarin dari pemberi materi Mas Endar dari ahli Facebook mengatakan, Pak, kalau mau bagus sebaiknya rata-rata 6 produk per hari. Ya. Jadi di sini ada aktivitas digital yang menarik. Jangan sampai gini loh, Bu Mahda ya. Aku yang pakai internet 6 jam sehari apa WA-an tok masalah yang seperti itu ya. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Jadi ini akhirnya ada perilaku baru ya, dari 3, 4 apa yang dia pakai. Dampaknya penjualan naik, kerjasama UKM tenaga kerja terserap, yang terakhir pasarnya tadinya Jogja udah sampai jauh, sampai Belanda ya. Ini yang tempatnya Mas Riono dari 20 jadi 60, jadi tambah banyak. Jadi aktivitas pengembangan kontennya tambah banyak. Ini saya berikan contoh pencapaian. Jadi ini yang disebut dengan literasi digital keterampilan ya. Yang kanan adalah outcome. Ya, dampaknya seperti itu ya. Yang sudah jalan ini beberapa memang setelah pandemi ini turun gitu ya. Turun ini ada 2. Dari turun ini ada yang tetap bertahan di produknya, di Sleman itu Bergan ada yang sudah mulai ekspor lagi. Tapi ada yang turun terus switching. Switching itu apa namanya? Pindah jalur, pindah nyari produk baru yang dibutuhkan ya. Misal lucu itu Bergan itu. Jadi sebelum jadi laku kembali bambunya, ibu-ibunya itu kan daerahnya banyak banyak kolam. Akhirnya PKK-nya inisiatif membuat pepes ikan. Pepes ikannya di online kan. Jadi suaminya itu kalau pagi sampai siang nganteri paling banter hanya 2 kecamatan. Itu contoh ya. Jadi penggunaan internet untuk mengenalkan produk baru di mana woro-woronya aja sederhana saja, kan ada kelompok arisan, kalau pengajian, kalau ibu-ibu itu membuat pepes ikan. Nah ini kita ambil contoh ini ya, ini menunjukkan tentang ini. Jadi kalau kita mengukur orang itu bisa mengelola ini, itu yang literasinya bagus, ini dampaknya ya. Ya ini jadi gini, dampak dari digitalisasi yang sudah dilakukan itu ada beberapa hal ya. Satu, luasan pasar, beberapa bisa ekspor, tapi yang penting tadi ya, luasan pasar, punya pengelolaan media, mampu untuk melakukan transaksi, dan mampu membangun networking, kerjasama dengan daerah-daerah lain. Dan ingat ya, untuk catatan ini menarik, ternyata digital itu nggak pandang umur ya. Di antara yang pernah kami dampingi di Danau Toba, itu malah sudah punya cucu di rumah sendirian, akhirnya melakukan jualan online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Mada. Mungkin lebih asik kalau nanti dengan diskusi gitu ya. Ini nyun sewu yang tengah ini menarik ya. Ini kan jualan sedotan bambu. Jadi ganti pipet itu dia sedotan. Itu nembus pasar Norwegia 400.000 per bulan. Ya, ini contoh ya. Ya ini contoh ya. Jadi kita ada peluang bambu ternyata bisa diekspor. Ya. Oke. Matur nuwun Bu Mahda, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eka. Terima kasih sekali untuk penjelasannya. Boleh kita berikan aplaus buat Pak Eka ya. Sobat UMKM semuanya. Singkat, padat, jelas. Kalau bahasa anak sekarang Pak Eka daging Pak ya. Jadi lemak-lemaknya nggak diikutkan, saking dagingnya gitu ya. Semoga dalam waktu yang singkat tadi, Sobat UMKM juga sudah mendapatkan banyak highlight ya, atau insight gitu, tentang yang disampaikan Pak Eka, terus terlebih tadi juga disampaikan Mas Triono. Ya, pastinya ada banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya sih yakin-yakin aja karena sebetulnya dari penjelasan kedua narasumber ini ada banyak hal-hal yang kita butuh konfirmasi, kita butuh tanyakan, kita butuh serap gitu dari pengalaman beliau-beliau yang sudah
memiliki ya sejumlah jam terbang begitu. Namun sebelumnya Sobat UMKM, izinkan saya mengingatkan sebentar ya untuk presensi. Nah, ini nih, nanti dari tim Kominfosan akan membagikan link di kolom chat ya, di kolom chat nanti akan dibagikan link. Nah, silahkan bagi Sobat UMKM yang sudah mengikuti acara dari awal sampai selesai nanti silahkan diisi. Nah, dari link presensi, nah ini udah langsung ya dibantu. Link presensi tersebut diisi untuk keperluan elektronik sertifikat. Nah, nantinya untuk mengisi linknya, tolong pastikan nama atau huruf ya abjad dari Sobat UMKM betul ya, sehingga nanti ketika sertifikatnya sudah diberikan, enggak loh Mbak kok hurufnya A ganti O, ini U tuh kok ganti A gitu ya. Jadi mohon untuk juga sama-sama mencermati, semoga nanti sertifikatnya semuanya benar gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah OTW mengisi, yang masih mau entar-entar tidak apa-apa, tetap nanti sebelum kita pamitan, sebelum kita berpisah semua sudah mengisi ya. Enggak butuh waktu lama kok, hanya beberapa saat saja. Baiklah, kalau begitu Pak Eka, Mas Tri, kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Baik, silakan buat Sobat UMKM yang mau bertanya boleh raise hand ya supaya saya bisa mempersilahkan untuk bertanya langsung. Ya, bertanya langsung, nanti langsung open mic maksud saya ya. Kalau mungkin nggak sempat open mic, mungkin rasa gimana-gimana boleh tulis di kolom chat ya, silakan. Nah, sambil saya cek di sini, Mas Tri dan Pak Eka boleh minum dulu untuk mengumpulkan semangat kembali ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Tunggu ini saya bantu untuk mute beberapa mikrofon ya supaya teman-teman bisa lebih fokus. Oke, siapakah yang mau bertanya? Monggo, boleh raise hand. Ya, atau kode aja di kamera begini saya coba bantu untuk memperhatikan. Ya, silakan. Mbak Dia, oke. Terima kasih Mbak Dia. Monggo silakan. Yang sudah raise hand, ya. Dipersilahkan Mbak Dia. Baik. Makasih Mbak Magda, selamat siang. Selamat siang Pak Eka, Mas Trio, dan semuanya. Sangat menarik diskusi siang hari ini, begitu nggak? Nah, ada yang menarik, mungkin maaf kalau tadi saya terlewatkan untuk Mas Triono gitu. Nah, kalau dari yang disampaikan Pak Eka, itu kan sebenarnya ketika bicara teknologi digital, itu kan ada baiknya itu universal design gitu ya Mbak. Nah, cuma realitasnya mungkin Mas Triono sendiri juga bisa berbagi gitu ya, sejauh ini seperti apa, apakah sudah terpenuhi, nah, atau misalnya kendala-kendala yang kemudian dialami begitu Mas. Karena kalau sejauh ini kalau dari sisi universal design itu kan untuk teman-teman difabel itu kan ada banyak hal yang misalnya fasilitasnya ada, cuma kepekaan dari lingkungan itu yang justru kadang belum muncul begitu. Nah, itu yang pertama, mungkin nanti Mas Triono bisa menyampaikan begitu. Nah, kemudian untuk maaf Mas Eka, Pak Eka Anje, mungkin bisa sharing juga Pak. Sebenarnya kalau tadi kan memang digambarkan bagaimana untuk membangun ekosistem digital bagi teman-teman difabel begitu. Tapi yang saya lihat itu kan sebenarnya ya itu sebuah realitas yang masih general begitu, karena sensitivitas sendiri untuk fasilitas digital yang ramah difabel saya kira masih terbatas juga. Nah, mungkin ada intervensi dari pemerintah misalnya, hal-hal yang memang sebenarnya ingin digerakkan melalui program-program untuk teman-teman difabel, terutama untuk UMKM ini seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya di satu sisi kalau misalnya pendidikan begitu kan mulai beberapa kampus membuka bagaimana peluang untuk teman-teman difabel itu bisa sekolah dengan kebutuhan khusus gitu. Apakah memungkinkan juga ini nanti terobosannya itu sampai merambah ke wilayah lingkungan perkuliahan seperti itu juga. Jadi atau sekolah-sekolah itu kemudian kenalkan bagaimana kewirausahaan. Jadi ada pendidikan kewirausahaan yang untuk
teman-teman difabel begitu. Terima kasih Mbak Magda, itu saja. Matur suwun. Ya, matur sembah nuwun Mbak Diah untuk pertanyaannya ini kritis banget menurut saya. Jadi tadi yang pertanyaan pertama untuk Mas Triyono, saya bantu untuk merangkum sedikit tadi tentang universal design. Apakah sejauh ini teman-teman difabel sudah cukup bisa merasakan atau sebenarnya harus ada hal yang spesifik yang lebih detail lagi desainnya supaya teman-teman difabel juga lebih mudah gitu, karena tadi menurut Mbak Diah kok kayaknya nggak bisa terus digeneralisir gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi untuk Pak Eka adalah kaitannya tentang bagaimana terobosan untuk kewirausahaan bagi rekan-rekan difabel. Nah itu ya, silakan Mas Triyono. Oke, terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya. Memang cukup menarik dan ini memang sering saya diskusikan dengan Pak Eka tadi. Jadi memang ya namanya berkemampuan khusus ya. Ini bukan berkebutuhan khusus, kemampuan khusus. Jadi mempunyai diversifikasi yang masing-masing sangat kadang gap-nya satu dengan yang lain cukup signifikan karena parameternya beda-beda. Ini pun masih sampai detik ini kita mengalami hal itu. Bagaimana pelan-pelan kita mengedukasi teman-teman supaya melek IT ya, digital itu bahasa kasarnya ya. Jadi bagaimana salah gitu. Mungkin di luar sana itu suruh ikut Zoom mungkin nggak bisa loh aplikasi Zoom itu. Ini dan beberapa kita harus ngajarin gitu. Nah, ini salah satu cara yang terbaik adalah sistem PON itu pengasuhan. Nah, ini di pabrik melakukan sistem itu supaya kita memberikan transfer knowledge menjadi bridging gitu kan. Dari bahasanya timnya Pak Eka langsung menuju bahasa komunitas itu kan harus ada bridging-nya gitu kan. Karena kalau langsung dilemparkan nanti pasti hand up gitu. Karena orang dong ini gaya aplikasi web development, medsos, Instagram susah gitu kan. Apalagi bahasa misalkan smartphone gitu kan. Banyak teman-teman yang masih pakai telepon itu masih jadul-jadul gitu. Nah, ini fungsi utamanya, makanya dengan Info Sandi nanti menjadi sama-sama kita menjadi asuh ini gitu kan, menjadi dengan profesi istilahnya spesialisasi di media serta internet, kita gabungkan, kami di spesifikasi empowering gitu kan, gabungkan. Jadi ekosistem digital itu sebenarnya saling mengasuh menurut saya. Sehingga jembatan informasi yang terlalu jauh ini bisa kita dekatkan dan kita bisa hubungkan. Jadi kalau diulangi lagi, apakah ada gap? Ada. Apakah masalah? Ada. Gitu. Tapi bukan berarti masalah itu bisa kita atasi. Kami buktikan dengan pengasuhan yang baik, masalah itu bisa diatasi. Teman-teman yang dulu nggak bisa ngomong secara public speaking, kita ajarin, kita dekatkan, kita kenalkan bisa. Install HP, ya lama-lama juga main Android bisa. Nah, ini proses-proses ke depan PR bersama, bukan hanya kami yang memang fokus di situ, tapi semua pihak legasi informasi ini agar benar-benar yang namanya digital itu nggak mandang dulu siapapun, bahkan masyarakat marginal pun yang tidak berpendidikan tinggi mampu mengakses. Nah, inilah sebenarnya tadi universal digital nggak bisa diutek-utek, tapi universal digital itu bisa disamakan dengan penyesuaian dan cara tersendiri. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik Mas Triyono. Singkat banget jawabnya tapi cukup jelas. Semoga Mbak Diah bisa memahami ya dengan penjelasan Mas Triyono. Mas Krisyanto sabar dulu. Saya sudah mencatat untuk beri kesempatan kepada Mas Kris ya, setelah nanti Pak Eka memberi jawaban singkat dari pertanyaan Mbak Diah. Ya, mohon ditunggu sebentar ya Mas Kris. Semoga internetnya makin lancir ya. Monggo Pak Eka. Ya, baik Mbak Diah ya, terutama untuk adaptasi. Jadi di dalam pengembangan internet untuk bidang apapun, itu ternyata kita punya satu problem tentang respon dan adaptasi. Maka di sini desainnya itu sebenarnya dengan cara memaksimalkan experience dari pengguna dengan apa yang mereka miliki saat ini ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang yang pertama bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk bidang difabel dari beberapa yang saya pelajari itu di era digital ini sebenarnya sudah memunculkan
belasan ya jenis opportunity baru, pekerjaan-pekerjaan yang bisa diserap oleh saudara kita yang penyandang disabilitas atau difabel. Kemudian yang berikutnya, saya sempat ikut membantu riset di UNJ, itu diantaranya bagaimana tadi yang Mbak Dia sampaikan, bagaimana agar saudara kita yang difabel juga bisa mengikuti perkuliahan ya, seperti itu. Itu juga perlu dilakukan, bahkan setahu saya sudah dapat tunjuknya ya, buku bagaimana penyandang disabilitas ini bisa mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan ya. Tapi yang perlu saya sampaikan seperti tadi juga Mas Triana sampaikan itu, adaptasi digital itu akan jalan dengan baik kalau kita bisa memberikan satu quick win. Quick win itu satu pengalaman langsung digital yang cepat. Itu yang penting sebenarnya ya. Jadi akhirnya orang memandang feedback itu dapat dengan cepat, tinggal nanti pengembangan. Jadi ada mungkin 4-5 tahap ya. Yang pertama tadi akuisisi skill digital, kemudian kita lakukan optimalisasi ya. Saya punya pengalaman itu dulu yang kirim siapa ya, Mas Triyono ya, Mas apa itu yang telur itu loh. No, mungkin itu waktu itu. Hah? Mas Ngadino kayaknya yang bawa. Ngadino ya, dulu yeah. Mas Ngadino ya. Sebentar ya, kalau ada masih. Ini contoh yang saya berikan, contoh adaptasi. Ini dia. Itu loh Mas, ya. Ngadino. Iya. Dengar ya Bu ya. Itu ambil telur asin begitu. Kalau telur asinnya diantar ke rumah sini bisa enggak? Kalau bisa, saya itu mau ambil 10 kemasan begitu. Mas Ngadino, terima kasih. Selamat siang. Ya. Jadi ini sebagai contoh di mana saudara kita yang difabel, yang tunanetra ya Mas Triyono ya, memanfaatkan voice note untuk Mas Ngadino ya, Mas atau timnya Mas Triyono untuk dia dapat pesanan sekian telur tadi. Nah, di sini salah satu adaptasinya adalah bagaimana kita menskenariokan cara memesan kalau dia tunanetra. Itu bagaimana responnya untuk timnya Mas Triyono yang difabel di posisi di mana untuk itu. Plus Mas Triyono pernah cerita saya untuk yang tadi yang Mas pijat ya. Massage ya. Nah, massage itu kan kebetulan pertanyaannya kenapa nggak pakai Gojek? Karena Gojek itu kan nggak mau nuntun. Nggak mau jemput, nuntun, nganteri ke rumah, nunggoni itu nggak mau. Nah, ternyata dengan model difabel to difabel ini juga bisa meningkatkan waktu sampai 300.000 per hari ya Mas Triyono ya. Ya, waktu nggak pandemi. Nggak pandemi, ini contoh ya. Jadi skenario itu perlu kita susun sehingga bisa memaksimalkan. Maaf Mbak Dia, ada yang kelewatan nggak ya yang belum dijawab ya? Cukup Pak. Oh ya, itu contohnya. Ya, terima kasih. Ya. Oh ya, untuk info tambahan Mbak Mahda, ini ke depan tambah menarik dan semoga akan banyak membantu semenjak mulai masuk Internet of Things. Ini saya baru mempelajari beberapa referensi bagaimana itu akan membantu ya, mulai dari memandu jalan dan kegiatan-kegiatan lain, dan internet ini ya manfaatkan semaksimalnya karena diantaranya pasar itu besar ya, bergerak ya, dan siapapun bisa untuk membantu ke sana ya. Waktu itu Mas Triyono menyampaikan kalau ujungnya itu misalnya Mas Suskare ya, memperbaiki sepatu itu loh. Suskare. Ya. Suskare kalau saudara kita difabel nggak bisa kemana-mana, yaitu diantar ke difabel gitu ya. Jadi bisa layanan lain kan toh sepatu-sepatu terutama anak-anak ya, karena data kita menunjukkan paling tinggi itu sembako, yang kedua kebutuhan anak ya selama pandemi ini. Terima kasih Mbak Mahda. Baik, terima kasih Pak Eka untuk informasi yang disertakan ya. Juga terima kasih Mbak Dia. Mohon izin tuh raise hand-nya diturunkan Mbak biar nggak pegel ya tangannya ya. Oke. Baik, tadi Mas Kris sudah siap mau bertanya? Mas Adi.
Oh, Mas Adi ya. Krisyanto ini tadi ya yang sudah siap mau bertanya karena tadi sempat tertendang oleh sinyal. Boleh saya beri kesempatan dulu ke Mas Krisyanto ya? Oke, monggo Mas Krisyanto. Aku ya jangan nanya loh, Di. Mas Krisyanto Adi, saya manggilnya Mas Kris, Mas Tri manggilnya Adi ya. Oke, monggo, pertanyaannya orang yang sama. Ya, mikrofonnya Mas bisa diaktifkan. Baik. Saya mau menanyakan, apakah ke depan itu dimungkinkan penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam setiap startup yang dikhususkan untuk teman-teman disabilitas. Baik. Wah, pertanyaannya pendek, tapi penjelasannya pasti nggak pendek ini ya. Tetapi nggak apa-apa ini. Siapa ini pertanyaannya, Di? Siapa mau nanya? Siapa yang ikhlas menjawab, Mas Tri atau Pak Eka? Paling tidak dua-duanya. Oh, baiklah ya. Oke, berarti separuh Mas Tri, separuh Pak Eka. J, monggo. Eka dulu mungkin, Mbak. Ini pas ya, Pak Eka. Oh iya, oke. Ya. Ya, Mas ya. Jadi kalau kita cerita tentang AI atau artificial intelligence ya, jadi tahapan jenengan di dalam untuk disabilitas itu sebenarnya ada 3 tahap. Yang pertama, bagaimana teknologi informasi ini membantu aktivitas keseharian baik usaha yang lain itu dipahami dulu ke sana. Kemudian dikembangkannya platform teknologi informasi untuk pelaku disabilitas, di mana platform itu mempertemukan antar kebutuhan sama difabel maupun digunakan untuk non difabel. Itu yang kedua, sehingga bisa ketemu pada kebutuhan itu. Kemudian yang ketiga ini yang menarik, di mana yang ketiga ini nanti menuju yang istilahnya itu smart difabel, di mana dibantu oleh data analitik dan artificial intelligence ya. Di antaranya misalnya secara data bisa menginformasikan kalau jenengan itu kayak tadi jual telur asin itu bisa memetakan secara real time kebutuhan telur asin hari ini ya, dan itu ada di mana. Kemudian yang kedua juga bisa memandu terutama hal-hal yang menyangkut berapa sisi ya Mas Triyono ya, keselamatan dari saudara-saudara yang disabilitas. Kemudian yang kedua mengenai peningkatan kemampuan, jadi dari tidak bisa jadi bisa sesuatu. Kemudian yang ketiga use skill, artinya menambah kemampuan di situ ya. Jadi tidak hanya mengaktifkan tapi menambah kemampuan. Kemudian yang terakhir AI itu akan membantu ini akan cocok di komunitas apa atau ekosistem apa ya. Seperti itu yang ada. Jadi ini yang menarik di tren ke depan ini, di mana itu nanti akan bisa membantu. Apalagi kalau nanti IA-nya Mas Tri Pesono satu ini apa? Robotnya buat membantu ya. Jadi bayangan saya di fabrik, kemudian di fabriknya nggak motor itu, jadi ditukar robot itu nanti. Tapi rasa udah transformer, jadi autonomous Pak, kayak drone dari rumah. Iya dari rumah. Nah itu contohnya ya. Sehingga orang akhirnya memahami bahwa opportunity itu begitu luas ya, mulai dari produksi UKM, cara menjual, kemudian yang ketiga cara bekerja sama, terus apa yang bisa saya lakukan, kemudian yang menarik ya itu akan membantu, terutama rule base-nya. Rule base itu aturan main. Kalau nyun sewu difabelnya di sini itu apa saja alat-alat bantu yang bisa dimanfaatkan oleh kemampuan AI tadi ya, seperti itu. AI yang baru itu, yang skeleton itu udah bisa begini loh. Jadi udah bisa main bulu tangkis gitu. Yang dikembangkan Jepang ini, Mas Tri pernah di Jepang itu udah bisa bagus ya, yang alat baru itu. Ya, mungkin itu Mas untuk infonya. Jadi ya memang ke depan mau nggak mau kita akan bekerja dengan teknologi ya, seperti itu. Oh ya, sebelum ke Mas ini yang menarik ya, ketika kita bicara Google itu harus kita pahami Google itu mesin, itu yang penting ya. Contoh ya Bu Mahda nyari bakmi terdekat. Bu Mahda rumahnya mana Bu? Saya rumahnya di Jalan Wates kilometer 12. Ya, tahu-tahu rekomendasinya
Wonosari Gunung Kidul, Ibu marah nggak sama Google? Oh, marah dong. Marah. Maka Wah, jadi Google, saya pikir ya, ini Google itu sebagai mesin itu betul-betul cari yang akan memberikan terdekat. informasi terakurat, Ya. baik sisi rekomendasi jarak, harga, jam kerja dan sebagainya. Maka di sini ini menarik ya kalau saudara semua kita bisa masuk ke digital karena kita memulai bekerja dengan mesin gitu. Maka saya pernah menyamakan Mas Riono diantaranya nanti bagaimana sih mesin bekerja itu yang kita kerjakan ya. Karena orang itu saya mencari yang termurah, terapa itu kan mesin yang bekerja. Ya gitu Bu. Matur nuwun. Baik. Terima kasih kembali Pak Eka. Mas Tri mau melengkapi? Ya, saya nambahin aja. Mas Adi ini sebenarnya konco CS saya gitu kan. Kalau manggil saya kakak, saya manggilnya Mbah berarti ya. Oke. Jadi artificial intelligence bukan hanya, sebenarnya menurut saya ini yang terbaik ya, ketika artificial intelligence ini semakin berkembang. Jadi kata disabilitas non disabilitas itu sudah akan hilang karena sama-sama takut. Wong kita sama-sama digantikan mesin gitu. Jadi ya saya sangat yakin ini ke depan akan semakin lebih bagus lagi. Bahkan beberapa saat kemarin ketika kita diskusi sama teman tim di sini itu, bisa nggak besok itu yang datang motornya atau orangnya di sini gitu. Sangat mungkin gitu kan. Jadi rumahnya mana, Google yang nyariin gitu kan, kita yang ngendaliin via laptop gitu kan. Setiap motor ada kameranya 316 gitu kan, ya muter gitu. Bisa sampai ke lokasinya, bisa ngantar sampai ke tujuan, balik lagi ke base camp, ke garasi tanpa ada sentuhan sama sekali. Dan bayarnya juga sudah dari e-wallet kan, bisa GoPay, bisa transfer, bisa apa. Dan ini keinginan kita ke depan. Jadi kita seperti tadi sampean Pak Eka bagus itu, pekerjaan dari jarak jauh gitu. Nah ini saya yakin teman-teman juga mulai sekarang kita hilangkan lah ya rasa milenial, Gen Z, Gen E, Gen W gitu kan. Faktanya sekarang kita berada di era digital, mau 5.0 gitu kan. Nah kita mau nggak mau harus merubah, kalau nggak kita yang dikerjain kan itu. Makanya kita harus yang mengerjain, maka diasah terus. Setiap hari pun saya juga belajar. Jadi sama Pak Eka pun ya sering baca buku karena perkembangan setiap saat ini berubah dan takutnya kita jadi bagian terluar dari sistem perubahan ini. Saya kira itu Mas Adi. Nanti kalau kurang bisa dijapri saya ya Mas Adi ya. Kita CS nanti. Intinya startup tentang intelijensi artifisial ini justru yang paling berpotensi dan paling prospek untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya. Baik, terima kasih Mas Riono untuk penjelasannya ya. Dan waktu kita ini nggak terasa tinggal 10 menit lagi menuju jam 3 sore. Sebelum kita nanti foto bareng, ini masih ada banyak pesan yang ada di kolom chat yang harus juga saya tanggapi dan juga Mas Tri serta Pak Eka juga nanti respon. Di antaranya ini yang sudah masuk tadi ada Mbak Muryati Jahid ya. Mbak Muryati menuliskan apresiasi ya. Terima kasih Pak Eka dan Mas Tri. Saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk fasilitas internetnya. Apalagi di masa-masa sulit kemarin banyak anak-anak sekolah yang akhirnya menggunakan fasilitas tersebut. Terima kasih ya. Oke, kembali kasih Mbak Muryati Jahid ya. Kemudian tadi ada Mas Andreas Sugianto ya menuliskan, saya bergerak di bidang jasa termit control supaya mudah menyasar ke konsumen. Oke, ini mungkin pernyataan ya. Mungkin nanti nggak ada pertanyaan sih. Jadi ini hanya pemberitahuan. Baik, terima kasih Mas Andreas Sugianto ya. Bergerak di jasa termit control. Ini jasa apa ya? Ini kok saya agak penasaran ini. Jasa termit control. Kemudian Mbak Lucy Insiati. Saya terlambat join. Bisakah mendapatkan materi untuk acara siang hari ini? Nah, ini nanti silakan dikomunikasikan dengan tim pendaftaran di nomor WA ya, Mbak, supaya bisa mendapatkan jawaban yang jelas ya Mbak Lucy, apakah bisa ikut dapetin materi. Kalau Pak Eka sama Mas Riono sih saya yakin senang-senang aja ya materinya diberikan ke peserta ya, hanya nanti jadi paham atau jadi bingung. Nah itu pertanyaannya, karena tadi Pak Eka dan Mas Tri itu mengkombinasikan antara PowerPoint atau slide dengan pengalaman di lapangan. Nah itu loh yang sulit di rewind tuh loh ya, kecuali nanti dapat rekamannya dari panitia ya, rekaman Zoom-nya ya. Oke, nanti silahkan dikomunikasikan ya Mbak Lucy. Kemudian saya cek sekali lagi di kolom chat, sudah semuanya?
saya tanggapin atau saya baca ya. Kalau ada yang kelewatan juga mohon maaf. Dan yang pasti ini kabar gembira, besok hari Kamis ya Pak Eka dan Mas Tri, ini ada kabar gembira dari Dinas Kominfo San Kota Yogyakarta. Besok hari Kamis tanggal 14 Oktober mulai jam 9 pagi sampai jam 11 ada acara pelatihan ekosistem digital UMKM dengan topik WhatsApp dan Instagram bisnis. Nah, ini ada pematerinya, Coach Judi, Coach Ami, Coach Lisa, dan Coach Awis ya dari Sarana Infotekno Mitra Solusi. Silakan buat sobat UMKM yang mau mendaftar, nomor WhatsApp di 0821 3545 2002. Saya ulang sekali lagi ya, nomor WhatsApp 0821 3545 2002 atau untuk selengkapnya bisa follow Instagram @sobatkami. A-nya diganti angka 4 ya. SOB 4 TK4MI. Nah, ini yang membedakan dengan akun Instagram yang lain. Oke deh, sepertinya sudah komplit ya Mas Triono dan Pak Eka. Kalau saya menyimpulkan sedikit, tentu saja ini bagian dari setiap kita memiliki respon yang benar gitu ya, ataupun sama-sama berjuang di masa pandemi. Bangkit bersama di masa pandemi. Dan jurus-jurusnya tadi ada banyak, kalau saya ulang nanti malah nambah durasi 2 kali lipat, kurang bijak juga. Namun demikian, semoga apa yang disampaikan oleh Mas Tri dan Pak Eka bisa membawa semangat baru buat kita. Baik, Mas Kris menanyakan absennya, boleh di-resend ya Mbak Julia untuk presensinya, linknya. Oke, baik, nanti bisa diisi untuk koordinasi e-sertifikat. Oke, alhamdulillah. Sudah tuntas semuanya, kita ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Jangan lupa juga untuk kegiatan yang sama seperti siang hari ini. Nanti tanggal 27 Oktober, hari Rabu, tanggal 27 Oktober akan ada ajakan untuk Sobat UMKM bergabung ya di acara Zoominar seperti ini, diselenggarakan oleh Dinas Kominfo San Kota Yogyakarta. Kalau ada informasi ya, Mas Riono dan Pak Eka boleh dong diviralkan ya, di-share ke teman-teman, betul kan? Karena acara ini kan acara yang membawa manfaat baik ya, banyak sedekah ilmu dan pengalaman. Jadi mari kalau kita dapat info ini langsung diteruskan ke WhatsApp grup atau ke Japri ya, jalur pribadi ke teman-teman kita yang siapa tahu mereka benar-benar sedang membutuhkan kesempatan belajar dari narasumber-narasumber yang terpilih. Oke, baiklah kalau begitu kita foto dulu sebentar ya Pak Eka. Mas Triono, boleh kita ajak teman-teman yang lain on cam ya? Oke, yuk. Silakan on cam, Mbak Dia, Mas Adi. Kemudian di sini saya lihat ada Mas Sigit ya. Ada Op Santel. Oke. Oh, ini maksudnya adalah tim dari Dinas Kominfo San ya. Ada Mbak Febrina, Mas Wisnu, ayo on cam, Mas Priyo, Mbak Anissa, Mbak Gina. Yuk on cam biar tim dokumentasi bisa memotret ya. Oke, Mas Wisnu, bisa dibantu Mbak Julia atau Mbak Dewi untuk proses dokumentasi foto? Monggo. Oke, Mbak Mogda. Oke, saya mulai ambil capture-annya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Mau pakai gaya lain lagi nggak? Oke. Bentar, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Mau lagi nggak Mbak Magda? Atau cukup ya? Ya, cukup. Nanti yang pengen foto lagi, ketemu di event selanjutnya ya Mbak Julia ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Julia udah dibantu. Jadi foto-fotonya lancar nih ya. Jadi buat teman-teman, buat sobat UMKM nanti untuk sertifikat bisa dikomunikasikan melalui nomor WhatsApp yang selama ini sudah menjadi sarana komunikasi kita ya untuk ikut acara ini. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon sebelum kita berpisah saya mau tutup acara ini dengan pantun. Asik ya. Tadi dibuka dengan pantun ya Pak Eka dan Mas Tri. Boleh saya tutup dengan pantun ya. Nanti silahkan diketik cakep gitu ya. Senang saya kalau udah buka tutup pakai pantun ya. Baik. Jalan-jalan ke Jati Asih, cakep. Dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih bagi para sobat UMKM yang sudah datang. Oke, satu lagi pantun ini benar-benar terakhir ya. Pergi ke warung
membeli ciki. Ayo siapa yang suka ciki di sini ya? Saya ya. Saya ulang, pergi ke warung membeli ciki. Hadiahnya lebih dari 1. Cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat kebersamaannya. Saya Magdalena Krisinda dan segenap panitia dan tim Terima yang kasih semuanya. sudah menyelesaikan acara ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat melanjutkan aktivitas.